Wow, Bitcoin kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam 24 jam terakhir. Ya, awal-awal mengalami kenaikan, ya kenaikan Bitcoin itu hampir 7% teman-teman. Mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir. Apa penyebabnya? Maka di video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda dua penyebab tersangka bahwa yang menyebabkan market kembali bull, kembali mengalami kenaikan, kembali bullish lagi. Maka kesempatan kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda apa sebenarnya penyebabnya. Ya, semoga Anda memahami ya apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto. Jika Anda membuka market tadi malam, teman-teman, Anda melihat Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya yang di mana di sini Grayscale, ya Grayscale itu memenangkan gugatan terhadap SEC. Nah, itu salah satunya. Yang kemudian juga yang di mana di sini X, yaitu Twitter yang dulu namanya adalah Twitter, mendapatkan lisensi di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Sebentar saya akan tunjukkan kepada Anda negara apakah itu. Baik, di sini kita akan lihat dulu bagaimana sebenarnya perkembangan terbaru dari global market cap yang kemudian juga koin token teratas saat ini. Untuk today's cryptocurrency price by market cap saat ini, untuk global market cap itu mengalami penguatan semenjak dibuatnya video ini lebih dari 4,49%, duduk di kisaran 1,09 triliun US dollar ya. Kemudian kita pantau Bitcoinnya, walaupun memang di beberapa jam yang lalu Bitcoin itu sempat mengalami kenaikan all time high dalam 24 jam terakhir ya. Catatan bahwa Bitcoin sempat naik di 28.100-an US dollar saat ini ya, diperdagangkan kembali duduk di harga 27.400-an US dollar dalam 24 jam mengalami kenaikan 5,78%. Teman-teman, kemudian menyusul juga Ethereum ya, berdampak besar terhadap altcoins. Ada Ethereum di sini mengalami kenaikan 4% lebih di perdagangan di 1.700-an US dollar. Kemudian termaksud BNB juga 3,52% ya, silakan teman-teman lihat sendiri ya harganya di kisaran berapa untuk kenaikan XRP di 2,92% saat ini. Cardano mengalami kenaikan, kemudian Dogecoin juga 4% lebih. Solana 6,72% dan beberapa altcoin lain termaksud di sini ada TON 14,25% mengalami kenaikan, kemudian juga Polygon Matic 4% dan beberapa altcoins lain mengalami kenaikan yang cukup signifikan, termaksud ada Bitcoin Cash. Bitcoin Cash cukup signifikan mengalami kenaikan lebih dari 15% dalam 24 jam terakhir ini. Intinya bahwa di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda, saya akan ungkapkan bahwa penyebab tersangka bullishnya market kripto saat ini. Baik, langsung saya tunjukkan kepada Anda. Baru-baru ini diviralkan dengan berita yang dimana Grayscale, teman-teman, memenangkan gugatan terhadap SEC. Manajer aset kripto Grayscale memenangkan gugatan terhadap SEC. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda inilah penyebab daripada kenaikan market kripto yang terjadi baru-baru ini. Tetapi menurut opini saya, kenaikan ini tidak akan berlangsung lama, teman-teman. Kalau Anda melihat Twitter saya, di situ saya ungkapkan beberapa penyebab kenapa ya market kripto tidak akan bertahan lama dalam kenaikan dalam beberapa saat terakhir ini, teman-teman ya. Kemudian Bitcoin itu kemungkinan akan terkoreksi lagi di area 25 ribuan US dollar. Itu menurut opini saya pribadi. Next, manajer aset kripto Grayscale telah resmi memenangkan gugatannya terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau Securities and Exchange Commission atau disingkat biasa SEC hari ini. Secara spesifik, Pengadilan Banding Amerika Serikat menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali perusahaan pengelola aset tersebut dikabulkan. Maksudnya di sini Grayscale, teman-teman semua. Sedangkan di sini kita lihat penolakan komisi dikosongkan atau penolakan yang dimaksud adalah SEC, kawan-kawan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Banding Federal telah memerintahkan badan tersebut untuk menahan penolakannya terhadap tawaran Grayscale untuk mentransisikan Bitcoin Trust. Maksudnya di sini, saya akan ungkapkan kepada Anda maksudnya bagaimana yang di sini. Jadi Grayscale ini memiliki namanya saham GBTC, teman-teman semua. Nah, di sini Grayscale meminta bahwa dari pihak Grayscale itu sendiri akan mengkonversi semua kepemilikan saham mereka akan menjadikan ETF Bitcoin Spot. Tetapi dari sisi SEC-nya, dari regulator itu tidak menyetujui karena SEC melihat ya mungkin ragu dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga SEC tidak mengabulkan, tidak menginginkan, teman-teman semua, tidak mengaminkan apa yang diminta oleh Grayscale yang dimana Grayscale meminta dari sahamnya GBTC ya. Sebentar saya akan tunjukkan juga saham daripada Grayscale Bitcoin Trust ini mengalami kenaikan cukup signifikan akibat kemenangan terhadap gugatan tersebut. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan
akan sampaikan secara singkat seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa yang dimana Grayscale menginginkan untuk ya mentransisikan yang dimana dari saham Grayscale Bitcoin Trust itu akan mentransisikan bermigrasi ke ETF Bitcoin Spot. Tetapi sampai saat ini belum ada persetujuan dari SEC itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya, perkembangan tersebut dapat membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk mendapat ETF Bitcoin Spot pertamanya. Maksudnya apa? Mendapat jalan bagaimana? Karena kemenangan baru-baru ini, Grayscale memenangkan gugatan terhadap SEC tersebut, sehingga Amerika Serikat berpeluang untuk mendapatkan lisensi pertamanya. Yang dimaksud apa? Lisensi ETF Bitcoin Spot. Karena kita mengetahui di Amerika Serikat belum pernah mendapatkan lisensi untuk ETF Bitcoin Spot. Untuk ETF Bitcoin Future sudah ya, tetapi untuk spot ini sampai saat ini SEC masih berhati-hati, SEC masih meninjau, dan bahkan untuk ETF yang diajukan oleh BlackRock belum disetujui ya. Kita menunggu saja, kemungkinan memang di awal tahun 2024 nanti. Kita tunggu saja keputusan daripada SEC apakah memang menyetujui atau masih akan menolaknya. Next up, tawaran ETF Grayscale akan ditinjau setelah pengadilan menang melawan SEC. Maksudnya di sini Grayscale menang ya atas pengadilan untuk melawan SEC ini ya, masih akan ditinjau tentu ETF yang artinya di sini Grayscale untuk menginginkan mentransisi dari saham ya Grayscale Bitcoin Trust ini mentransisikan ke ETF Bitcoin Spot masih akan ditinjau oleh SEC ya. Kita tidak ketahui pasti apakah memang betul-betul SEC akan menyetujuinya atau tidak. Perlombaan untuk mendapatkan ya, maksudnya di sini ETF Bitcoin Spot ya teman-teman, di Amerika telah berlangsung sejak bulan lalu dengan ikut sertanya perusahaan manajemen aset seperti BlackRock, Fidelity. Banyak yang berasumsi bahwa penawaran tersebut akan bersedia cepat atau lambat. Kini, dengan kemenangan penting di pengadilan, kita bisa saja semakin mendekati kenyataan tersebut. Maksudnya, atas kemenangan baru-baru ini di pengadilan, Grayscale menang atas gugatan terhadap SEC ini, teman-teman semua, sehingga di sini kita melihat bahwa berita ini menunjukkan semakin mendekati kenyataan tersebut. Kenyataan apa? Bahwa ETF Bitcoin Spot kemungkinan akan disetujui. Tetapi tidak begitu pasti juga teman-teman, apakah memang SEC akan menyetujui ETF Bitcoin Spot yang akan diajukan oleh perusahaan manajemen aset terbesar di Amerika Serikat tersebut. Memang benar, manajer aset kripto Grayscale telah menang dalam gugatannya terhadap SEC. Oleh karena itu, Pengadilan Banding Amerika Serikat telah memerintahkan SEC untuk mengosongkan ya penolakannya terhadap tawaran manajer untuk membuat ETF, khususnya melalui konversi Grayscale Bitcoin Trust GBTC saat ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, mengkonversi bagaimana? Ya, mengkonversi dari dalam bentuk saham. Ya, saat ini itu yang mereka miliki adalah saham Grayscale Bitcoin Trust, teman-teman semua, yang diperdagangkan di bursa ya, di bursa secara resmi. Nah, mereka akan mentransisinya, akan mengkonversi ke ETF Bitcoin Spot. Tetapi sampai saat ini ya, SEC Amerika Serikat itu masih menolak pengajuan tersebut. Next, permohonan konversi pertama diterima pada Oktober 2021, namun SEC menolak tawaran tersebut dengan alasan kegagalan untuk memenuhi persyaratan pencegahan manipulasi pasar yang diajukan oleh agensi tersebut. Kekhawatiran manipulasi pasar telah lama menjadi hambatan terbesar yang menghalangi persetujuan ETF Bitcoin. Nah, di sini teman-teman semua, salah satu alasan daripada SEC menolak tawaran tersebut adalah apa? Jangan sampai tidak mematuhi ya, tidak mematuhi persyaratan pencegahan manipulasi pasar yang diajukan oleh agensi tersebut. Artinya di sini SEC itu berhati-hati. Kenapa sampai saat ini dari tahun 2021 diajukan selalu ditolak, teman-teman semua ya. Jadi SEC itu di sini maksud dia itu untuk berhati-hati, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, manipulasi pasar dan lain sebagainya. Yang kemudian selanjutnya Grayscale mengajukan banding ya, tetapi hasilnya apa? Baru-baru ini hasilnya sangat memuaskan di industri kripto karena Grayscale menang atas tuntutan daripada SEC, meminta penolakan tersebut ditinjau oleh Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk sirkuit distrik Columbia. Kini peninjauan kembali tersebut telah dikabulkan oleh pengadilan pada saat yang mungkin merupakan momen penting. Memang benar Grayscale kini bisa bersaing dalam penciptaan ETF. Maksudnya apa? Untuk
untuk membuat yang namanya ETF Bitcoin Spot. Tetapi dari sisi Grayscale itu sendiri dia mengkonversi teman-teman semua, bukan membuat baru, tetapi dia mengkonversi dari dalam bentuk saham GBTC Grayscale Bitcoin Trust ya, membuatnya akan mengkonversinya ke ETF Bitcoin Spot. Tetapi sampai saat ini belum ada persetujuan dari SEC itu sendiri. Kita tunggu saja teman-teman semua apakah memang nanti akan digantinya ketua SEC yang sekarang ini ya, baru apa yang diajukan oleh Grayscale ini akan disetujui atau bagaimana. Kita tunggu saja berita-berita berikutnya. Ya, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda saham daripada Grayscale Bitcoin Trust. Nah, ini yang saya maksud tadi. Dari saham ini teman-teman semua, bahwa Grayscale itu ingin untuk mengkonversi dalam bentuk saham yang kemudian akan mengkonversinya ke ETF Bitcoin Spot. Tetapi SEC menolak hal tersebut sampai saat ini. Ya, saham yang diperdagangkan saat ini di kisaran harga 20,56 US dollar. Saat ini tuh hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan teman-teman semua. Mengalami kenaikan lebih dari 16% dalam 24 jam terakhir ini. Dan kita ketahui bersama ya, beredar informasi di Twitter bahwa memang anggota Kongres ini, salah satu anggota Kongres yaitu namanya Warren Davidson. Nah, ini dia selalu menginginkan bahwa ketua SEC itu layak diganti, harus diganti teman-teman semua. Anggota Kongres Amerika Serikat menyerukan untuk memecat ketua SEC Gary Gensler. Tentu memecatnya tidak semudah itu ya, ini tergantung daripada Presiden Amerika Serikat. Kita tunggu saja di tahun 2024 pemilihan Presiden Amerika Serikat. Jika yang memenangkan pemilihan tersebut yang pro dengan Bitcoin, maka kemungkinan kemenangan besar akan terjadi di industri ini. Seperti apa yang saya informasikan tadi pula, yang dimana X yaitu Twitter yang dulunya namanya mau memperoleh lisensi yang diperlukan untuk mata uang virtual. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda negara bagian Amerika Serikat yang mengizinkan lisensi tersebut. Yaitu negara apa? Nah, di sini saya tunjukkan yaitu negara Rhode Island ya. Rhode Island ini merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat sana. Lisensi mengizinkan X untuk menyimpan, mentransfer dan menukar mata uang digital. Hal ini juga memungkinkannya untuk menawarkan serangkaian layanan komprehensif terkait dengan aset kripto. Pemberian lisensi ini oleh Rhode Island, ini salah satu negara bagian Amerika Serikat, seperti apa yang saya katakan tadi, menambahkan X ya ke daftar entitas seperti bursa mata uang kripto, dompet digital dan proses pembayaran yang semuanya kini diizinkan secara hukum untuk mempertahankan kendali atas transaksi mata uang virtual atas nama pihak lain. Perlu dicatat bahwa lisensi ini khusus untuk Rhode Island, salah satu negara dari 50 negara bagian Amerika Serikat sana teman-teman. Jadi lisensi ini hanya diizinkan ya, X ini hanya diizinkan di negara bagian Amerika Serikat tersebut yaitu Rhode Island, tidak di luar daripada negara bagian tersebut. Jadi tentu teman-teman sudah ketahui bahwa Amerika Serikat itu memiliki 50 negara bagian Amerika Serikat. Tentu semoga saja ya semakin dekat ini, dalam waktu dekat banyak negara bagian Amerika Serikat untuk melisensikan X atau Twitter ini untuk menggunakan aset kripto untuk mentransfer, menukar uang mata uang digital ke fiat dan lain sebagainya teman-teman. Tentu ini akan menjadi kemenangan bagi kita semua. Saya pikir kawan-kawan cukup sekian dulu ya informasi kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini Anda bisa mengambil pelajaran agar Anda semakin paham di industri kripto, apa yang terjadi sebenarnya di industri ini. Cukup sekian dulu, nanti kita bertemu lagi di video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. Bye bye.